Halo, perkenalkan nama saya Humairo Aprilia Nurhidayah dengan nomor induk mahasiswa 8603727117. Pada kesempatan ini, saya itu akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dalam presentasi ini, saya itu akan membahas bagaimana nih prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah dirumuskan puluhan tahun lalu itu masih sangat relevan untuk menjawab dari tantangan pendidikan nasional di era digital saat ini. Oke, kita langsung next ke slide selanjutnya. Pertama, mari kita pahami dulu nih apa yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Jadi, secara harfiah, pilar itu berarti tiang atau dasar yang berfungsi sebagai penguat bangunan. Nah, dalam pendidikan, pilar itu adalah fondasi nih atau prinsip dasar yang menjadi penopang sistem pendidikan. Pilar pendidikan itu berfungsi sebagai yang pertama, fondasi sistem pendidikan yang menentukan arah dan tujuan. Lalu yang kedua, itu prinsip dasar yang tidak berubah meskipun teknologi dan zaman itu berubah. Lalu ketiga, penguat yang menjaga pendidikan agar tidak kehilangan identitas. Jadi bayangin aja nih kalau sebuah bangunan tanpa pilar itu kan pasti akan roboh. Demikian juga dengan pendidikan, tanpa pilar yang kuat akan kehilangan arah dan tujuan akhirnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami pilar-pilar pendidikan yang menjadi dasar sistem pendidikan nasional kita. Next, kita akan lanjut ke Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Itu merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang sampai sekarang itu menjadi filosofi pendidikan Indonesia. Jadi, ada prinsip pertama nih, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Ini berarti guru itu harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Apa yang guru katakan harus sejalan dengan yang guru lakukan. Guru tidak hanya mengajar, tapi juga menjadi role model nih. Lalu yang kedua itu ada Ing Madya Mangun Karso, yang artinya itu di tengah membangun kehendak atau motivasi. Ketika berada di tengah siswa, guru itu harus mampu nih membangkitkan semangat, motivasi, dan kehendak belajar dari dalam diri siswa itu sendiri. Lalu prinsip yang ketiga itu ada Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Nah, ini adalah prinsip yang paling terkenal bahkan menjadi moto Kementerian Pendidikan. Artinya, guru itu memberi dorongan dan dukungan dari belakang, membiarkan siswa berjalan mandiri, tetapi tetap siap membangun ketika dibutuhkan. Jadi, 3 prinsip ini itu membentuk siklus pendidikan yang lengkap, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Lalu bagaimana nih relevansi ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital saat ini? Pertama, prinsip Ingarso Sung Tulodo atau memberi teladan. Di era digital, guru dapat menjadi teladan dalam literasi digital. Bagaimana guru menggunakan media sosial dengan bijak, bagaimana guru menyaring informasi dari internet, bagaimana guru berinteraksi secara online yang sopan. Jadi semua ini tuh adalah teladan yang bisa ditiru oleh siswa. Yang kedua itu ada prinsip Ing Madya Mangun Karso atau membangun motivasi. Platform digital seperti Google Classroom, Zoom, atau aplikasi pembelajaran itu dapat digunakan guru untuk membangun motivasi belajar, kuisis interaktif, video pembelajaran yang menarik, gamifikasi, semua itu bisa membangkitkan semangat belajar siswa even dalam pembelajaran daring. Ketiga, yaitu prinsip Tutwuri Handayani atau memberi dorongan. Dari belakang, guru bisa tetap memberi dorongan melalui chat WhatsApp, video call, feedback online di LMS. Jadi siswa itu bisa belajar mandiri di mana saja, tetapi guru tetap ada di belakang untuk mendukung. Jadi, era digital itu justru membuka peluang luas untuk menerapkan 3 prinsip ini dengan cara-cara yang namun tidak mudah menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Ada beberapa tantangan serius yang harus kita hadapi. Yang pertama ada tantangan kompetensi digital guru. Banyak guru terutama yang usia lanjut masih kurang kompeten dalam teknologi digital. Bagaimana bisa memberi teladan literasi digital jika guru itu sendiri belum mahir menggunakan teknologi? Ini tuh menjadi masalah besar nih. Lalu yang kedua, pembelajaran daring yang sangat pasif. Dalam pembelajaran online, interaksi guru antar siswa itu sangat terbatas. Siswa cenderung pasif, hanya diam di depan kamera. How bisa guru membangun motivasi jika siswa itu tidak responsif? Jadi
prinsip Ing Madya Mangunkarso itu sangat sulit diterapkan. Lalu yang ketiga, jarak fisik antara guru dan siswa. Prinsip Tutwuri Handayani mensyaratkan guru itu ada untuk siswa, tapi dalam pembelajaran daring, guru dan siswa itu terpisah secara fisik. Bagaimana nih memberi dorongan yang efektif melalui layar komputer? Feedback online seringkali tidak seefektif feedback langsung. Lalu yang keempat itu ada masalah karakter di era digital. Hoax, cyberbullying, adiksi gadget, konten tidak pantas. Semua ini tuh menggerus karakter siswa. Prinsip Ingarso Sung Tulodo itu menuntut guru memberikan teladan karakter, tetapi pengaruh negatif digital itu sangat kuat. Lalu yang kelima, konektivitas tidak merata. Tidak semua siswa itu punya akses internet dan gadget yang memadai. Ini itu menciptakan kesenjangan digital yang memperlebar ketimpangan pendidikan. Next. Oke, meskipun ada tantangan banyak, guru itu yang berhasil menerapkan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital, mari saya akan berikan contoh aktual, yaitu contoh pertama, tentang seorang guru membuat video pendek nih, motivasi di awal pembelajaran daring. Video ini tuh bisa berisi penyemangat, pengingat tujuan belajar, dan cerita inspiratif. Ini tuh adalah penerapan Ing Madya Mangunkarso, guru membangun motivasi siswa meski dari jarak jauh. Hasilnya siswa tuh lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran online. Lalu yang kedua itu ada seorang guru aktif di media sosial, Instagram, dengan konten edukatif tentang sains, sejarah, atau motivasi belajar. Jadi guru itu juga tidak pernah memposting konten negatif nih atau hoax. Ini adalah Ingarso Sung Tulodo, yaitu yang memberikan teladan literasi digital yang baik. Jadi siswa itu meniru perilaku positif guru ini dalam menggunakan media sosial mereka sendiri. Lalu yang ketiga itu ada seorang guru itu memberikan feedback personal melalui WhatsApp nih untuk setiap siswanya. Jadi guru itu tidak hanya memberi nilai, tetapi juga kata-kata penyemangat, saran perbaikan, dan pertanyaan peduli. Ini adalah Tutwuri Handayani, yaitu memberikan dorongan dari belakang secara fisik terpisah. Siswa itu juga merasa diperhatikan dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Contoh-contoh ini juga itu membuktikan bahwa meskipun ada tantangan prinsip Ki Hajar Dewantara, masih sangat bisa nih diterapkan di era digital dengan kreativitas dan komitmen. Next, nah sebagai refleksi, bagaimana nih pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini? Yang pertama, yaitu prinsip ini mengajak kita kembali ke filosofi asli pendidikan Indonesia di tengah gempuran model pendidikan barat yang masuk ke Indonesia. Kita perlu kembali ke akar filosofi kita sendiri yang sudah sangat kuat dan relevan. Lalu yang kedua itu ada prinsip ini mengingatkan bahwa guru bukan sekedar penyampaian materi, tetapi teladan karakter di era di mana informasi bisa diakses dari mana saja. Peran guru bergeser dari sumber informasi menjadi pengembang karakter. Ini adalah esensi pendidikan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, prinsip ini juga tuh menekankan bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan. Banyak sekolah terjebak pada euforia, teknologi punya gadget banyak, punya server canggih, tapi tidak diimbangi dengan filosofi pendidikan yang kuat. Teknologi juga harus menjadi alat untuk mencapai tujuan pendidikan, bukan tujuan sendiri. Nah, yang keempat, prinsip ini juga itu menegaskan bahwa pendidikan karakter itu lebih penting dari sekedar nilai akademik. Di era digital yang penuh godaan hoax, cyberbullying, dan konten negatif, karakter yang kuat itu lebih dibutuhkan daripada nilai matematik yang tinggi. Lalu yang kelima itu, prinsip ini juga mengajak kita melihat era digital sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Dengan filosofi yang kuat, teknologi juga itu justru bisa memperkuat pendidikan, bukan melemahkannya. Intinya, pilar-pilar Ki Hajar Dewantara adalah jawaban untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik di era digital. Oke, yang terakhir kita akan kesimpulan, yaitu pertama, pilar pendidikan adalah fondasi atau tiang penguat sistem pendidikan yang menentukan arah dan tujuan pendidikan nasional. Kedua, 3 prinsip Ki Hajar Dewantara Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani adalah pilar utama pendidikan Indonesia yang telah teruji sepanjang waktu. Ketiga prinsip ini tuh masih sangat relevan di era digital, meskipun perlu adaptasi kreatif dalam penerapannya. Keempat, tantangan utamanya itu adalah kompetensi digital guru.
kesenjangan akses teknologi, dan degradasi karakter siswa di era digital. Kelima, solusinya itu adalah kembali ke filosofi asli pendidikan Indonesia, menggunakan teknologi sebagai alat bukan tujuan, dan memprioritaskan pendidikan karakter di atas nilai akademik semata. Jadi, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di next video. Bye!